Hanya ada tiga king di dunia ini. Yang pertama adalah King Indo. Yang kedua adalah RX King. Yang ketiga adalah King Abrar yang semalam live reaction. Luar biasa sekali ya. Bisa-bisanya ini Mike kena legend futsal kita ya. Abrar ya. Satu lagi kalau King MU emang nggak usah diragukan lagi. Selalu bisa bikin gong terus tiap minggunya dengan engagement. By the way, assalamualaikum. Final AFC Asian Cup 2026. Luar biasa ya. Bangga dan terharu dari awal menyanyikan lagu Indonesia Raya, deg-degan juga sampai last minute. Dan akhirnya kita merasakan kembali gelora, gairah, passion yang sempat tertunduk lesu sepertinya karena mungkin ya pasti senior-seniorku di sini merasakan hal yang sama, passionnya itu ada, gairahnya ada untuk bisa mendukung timnas Indonesia yang nantinya besok berarti ya yang akan melawan King Futsal Dunia nih ya. Coach Donzo, apa kabar Coach Donzo? Halo Marde. Ketemu lagi nih Coach Donzo ya. Aja. Bersama juga Bapak ini ya, info ring 1 kita ya, A1 kita. Gue tadi tuh ke sama kakinya Donzo, lihat. Nggak boleh. Lo kalau lihat nih kalau bisa disorot ini adab yang ya. kemarin makanya gue nonton live reaction futsal di JMTV, gue paling teman liatin dia kayaknya. Udah bener paling enak, serius. Dan juga ada Mas Aryo yang kemarin juga menjadi saksi mata langsung nonton di sana. Bersama siapa yang pakai baju kuning, Mas? Bersama fans Brazil. Kafu ya. Gue kalau ketemu langsung tuh kayak Garinca gitu ala. Pak mandi dulu Pak. Kita nggak sebut nama ya. Nggak sebut nama ya, pokoknya ya gitulah ya. Panji kan maksud lo? Ya. Masa Coach Justin nggak mungkin dong. Oke lah, baik teman-teman semuanya, selamat malam, selamat menonton kembali untuk DPI dan tentunya gue di sini juga akan ngebahas bersama pandit-pandit kawakan kita, senior kita tentang timnas futsal Indonesia yang besok akan satu langkah lagi menjadi juara menghadapi Iran. Nah, dari Coach Donzol dulu, kan kemarin lo live reaction di sini ya. Lo perasaannya sebelum kita akan oprek-oprek lebih jauh melihat pertandingan kemarin seperti apa? Ya sebetulnya kalau misalnya nada optimis justru dari datang gua dari awal Piala Asia ini, sebelum Piala Asia gua optimis banget ya. Indonesia bukan menjadi juara atau masuk final sebetulnya, tapi bisa setidaknya bicara banyak lah, nggak cuma bicara kemenangan tapi juga cara main yang memang sudah gue perhatikan dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kita sangat progres. Apalagi euforia kita setelah meraih medali emas SEA Games itu juga sangat ngebantu ya, keyakinan publik terkait dengan bahwa futsal akan bicara banyak sebagai tuan rumah. Tapi di uji coba 2 pertandingan tuh kita mendapatkan hasil yang buruk. Sempat ada yang goyang lah, netizen bilang bahwa nih bakal dibantai nih, lolos grup juga berat segala macam. Maka kalau dicoba tuh kan saatnya nyoba banyak hal. Entah nyoba pemain-pemain yang mungkin nggak akan menit bermainnya banyak, atau mungkin strategi-strategi yang dipersiapkan nanti jika harus dikeluarkan. Dan itu yang gue sendiri ngelihat kayak di tangan Suto nih betul-betul ada hal yang berbeda emang. Euforia para pemain yang tidak berlebihan, jika terjadi kesalahan tidak saling menyalahkan, saling support. Menurut gua pelatih itu bukan soal dia punya strategi bagus juga sih, tapi bagaimana bisa memenangkan ruang ganti, memenangkan hati pemain yang kemudian bisa all out. Kita lihat semua pemain yang dipasang pasti 1000% di lapangan. Itu bisa. Emang sebelumnya nggak 1000% pas dipasang? Ini selalu Mardel selalu seperti ini ya. Selalu framing. Gue nanya, gue kan 1000%. Gue bantu yang sebelumnya 972. Sebenarnya ada 3% lagi. Berarti nggak ada masalah di komunikasi ruangan. Iya. Nggak ada masalah komunikasi. Nggak ada juga yang numpang foto di sana. Gitu. tapi gue lebih melihatnya sih gini sih, karena mungkin sebelumnya kan futsal tim nggak terlalu seksi ya. Nggak terlalu seksi untuk bisa dinaiki atau di riding wave orang-orang untuk bisa lihat futsal. Walaupun sekarang udah mulai bermunculan, tapi ya fine lah, ada gula ada semut. Gue percaya bahwa setiap ada prestasi selalu ada orang-orang yang juga pengen terlihat punya andil di sana. Tapi gue ngambil sisi positifnya aja. Sekarang orang jadi ngelihat futsal. Bahkan kemarin ada konten kreator yang, gila itu
pemain lawan waktu Vietnam ya. Yeah. Itu kipernya maju-maju sampai mereka tuh nggak tahu power play itu apa gitu. Bahkan nulis power play, foreplay kan, jadi konteksnya jadi beda bos gitu kan. Tapi gue happy gitu. Gue nggak ngerasa sih paling futsal atau lebih tahu. Tapi gue menganggap bahwa ini euforia yang bagus, yang kemudian seharusnya bisa terjaga gitu. Karena kita tahu bahwa di dunia manapun futsal itu selalu jadi nomor 2 atau nomor 3 dalam Betul. urusan cabur. Kan cabur itu sebenarnya sepak bola ya. Olahraga yang kemudian nomornya futsal gitu. Ada sepak bola putri, sepak bola wanita dan juga futsal. Nah, gue Sepak bola melihatnya pantai ya juga. betul. Dan itu gue melihatnya sisi positifnya. Gue melihat banyak yang meragukan tim Hector Suto ini pada saat imbang lawan Irak. Oke. Imbang lawan Irak tuh sejujurnya kita main bagus cuma babak pertama, babak kedua jelek. Ya. Begitupun lawan Vietnam, bagus babak pertama, babak kedua jelek. Tapi sometimes lo mesti punya yang namanya ugly win untuk bisa mengkoreksi itu semua. Kalau lo perfect tuh di babak penyisihan, lalu di babak knockout lawan Vietnam nggak ada duri-duri yang memang sulit dijalanin. Gue yakin kemarin Masuk lawan anti Jepang klimaks ya. nggak bang. Gue yakin tuh sebenarnya gini. Sebenarnya gue tadi malam kepikiran. Belum bayar cicilan sih bukan. Pikiran yang Jokesnya beda ya? terlalu bapak-bapak ya. Gue patahin. Kan senior Oh, ya. iya, benar. Nah, gue bilang gini. Beban lo paling banyak ya? Ya. Terlalu tongkrongan bapak-bapak nih, sorry nih episode kali ini, maaf ya, izin ya. Oke, lanjut. Mau ngitung uban. Tapi gue melihatnya gini. Yang gue khawatirkan adalah peaknya tuh ada di lawan Jepang. Cuma All setelah out banget ya di Iya, Jepang ya. cuman gue pikir-pikir gini ya. Iran itu kan kayak masuk final Piala Asia tuh kayak udah rutinitas gitu, kayak lo nonton MU lah gitu kan, kayak lo sedih kalau MU kalah gitu kan, itu hal yang biasa gitu dilakukan sama Iran gitu, udah otomatis dari total berapa kali penyelenggaraan mereka 13 kali juara, lalu mereka cuma nggak masuk final cuma beberapa kali gitu kan, itu kan udah hal yang biasa buat Iran dan sekarang kita melakukannya untuk pertama kali. Lawannya langsung Iran nih, emang udah pasti Iran Udah gitu. pasti Iran. Udah pasti Iran. Raja terakhir. Dan raja terakhir lah ini. Gue ngerasa kayak ya udahlah, lawan Jepang juga susah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Oke. Kita masih mulai dengan 0-0 kok, mulai dengan 5 lawan 5. Iran dengan ada sekitar 3 sampai 4 pemain yang pernah menjuarai Liga Champions Eropa. Ya berarti mereka emang kelas dunia gitu, kelasnya udah bukan Asia dan kita baru masuk ke top tiernya Asia. Kita baru ada di kalau gue pernah statement di atas kita tuh cuma Iran, tapi bukan berarti Jepang di bawah kita, bukan berarti Uzbekistan di bawah kita, bukan berarti Thailand di bawah kita. Kita tuh sejajar sama Jepang, sama Uzbekistan, sama Thailand dan juga Irak, kita sejajar, tapi setidaknya kita ada di level elit Berarti Asia saat ini. grassroots membuktikan untuk timnas futsal kita terbukti kan dari Ya. semuanya gitu. Terus juga bagaimana pembangunan mental dan kualitas, dan juga ada Hector Suto yang katanya, koreksi gua kalau gua salah, jadi sebelum dia direkrut dia itu sudah mengantongi 40 nama untuk bisa difilter dan disortir lagi ini siapa yang akan siap main, bukan soal jago atau enggaknya, benar apa enggak? Betul. Suto punya 40 sampai 50 nama yang menjadi roster tim nasional saat ini. Bahkan kita sempat juara di Cina kemarin pakai Indonesia B. Ya. Beberapa Tidak pemain ada tuh pemain inti kan ya sebenarnya. mungkin yang ada di situ Dewa Rizky yang sekarang Ya. yang sekarang ada di AFC ini. Dan gue melihatnya gini dan gue hari ke hari memang melihat perkembangan, lalu juga di Liga Futsal juga gue sempat beberapa kali juga jadi komentator dan juga play by play. Gue melihatnya ya memang level kompetitifnya liga kita yang menghasilkan pemain-pemain terbaik di Berarti harus ada di liga ya. Jelas. Tapi sebelum ke situ dulu ya, daripada saya kejauhan ya nanti motongnya ya. Dari Bapak Haryo sendiri melihat lu hadir menjadi history maker lah Indonesia for the first time masuk final untuk kompetisi futsal ini gitu ya. Lu 2 kali dikejar, 3 kali unggul. Lu melihatnya seperti apa tensi langsung di lapangan nih, Mas Haryo? Ada deg-degannya juga. Iya. 2-0 kita ngelihat nggak pasti, udah pasti bakal menang gitu. Ya, Karena yang kita hadapi Jepang. Jepang tuh kan mainnya textbook banget ya. Semua operan nggak ada yang salah. Mau umpan jauh, mau umpan deket, semuanya tuh kontrolnya nggak ada yang lepas. Lalu operannya selalu nyampe. Dan ketika kita unggul 2-0, masuk ke babak kedua, kayaknya kita sempat agak sedikit
laid back ya. Kita lebih defensif dan mencoba untuk counter doang. Tapi kan berapa kali bola-bola jauh yang kita lempar tuh nggak ada orang yang di depannya gitu kan. Begitu udah ketekan ke belakang, bola lempar jauh, selalu menjadi itu yang patternnya. Itu ngasih kesempatan buat Jepang untuk bisa balik lagi ke permainan mereka. Ya. Enak banget megang bolanya, umpan kiri kanan, tembakan berapa kali harus ditepis sama kiper, sama pemain belakang yang berapa kali sliding, dan akhirnya mereka bisa menyamakan menjadi 2-2. Tapi ya gue ngelihat mentality kita tuh agak sedikit beda ya. Dari sisi mental tuh kelihatan banget bahwa berapa kali yang seharusnya mental lo jatuh, tapi ini enggak. Lo coba untuk ciptain gol lagi, lo coba untuk defense lagi, lo coba tambah gol lagi, perpanjangan waktu, foreplay tadi ya. Jepang mencoba untuk mainin power play dengan kaptennya nomor 11 tuh Ellen juga ya. Gila itu pemain betul-betul nggak bisa dijaga. Shimizu. Jadi semburannya kenceng. Yoi, pompa pendorong kan. Bapak-bapak tahu. Foreplay, semburan. Istilahnya jadul ya. Nyamber. Foreplay semburan. Yoi, satu lagi nomor 6 si Yoshinoya ya. Yoshigawa. Namanya kan Yoshi, belakangnya tuh gue kira Noya, setelahnya Gawa. Ya, gue sempat khawatir juga. Ini mentality kita bakal agak sedikit goyang gitu. Cuman babak kedua juga ke balap. Iya, kelihatan banget Soto minta pemainnya untuk tampil sesuai skenario yang gue mau kayak gini. Lo repeat terus. 1 menit ganti pemain, ganti pemain. Dan patternnya udah jelas kalau si Iqbal ganti sama Brian sih. Pokoknya semua komposisinya udah jelas gitu. Dan setiap menit pasti mereka ganti. Karena mereka udah dalam posisi yang enggak 100% untuk bisa jaga kedalaman itu. Tapi ya nggak masalah ya, namanya futsal, lo bisa ganti, lo bisa masuk, masuk, dan itu bisa kejaga pattern itu sampai akhir. Jadi ya sebelum pertandingan lo sempat bilang ya, kita punya kans lawan Jepang, dan pada game situation emang kelihatan kita punya kesempatan, tapi kita bisa manfaatkan nggak kesempatan itu. Nah kemarin tuh kita bisa manfaatin kesempatan itu dengan segala macem drama. Yogi berapa kali cedera, Isfar juga sempat ngeri juga tuh kan ngelihat dia sampai kayak kaku gitu, tapi ternyata dia bisa main lagi. Setiap pemain yang keluar ditandu, main lagi, ya itu nunjukin determinasi sama mental yang emang gue udah ngeliat tim ini. Kalau kita bicara level Asia, ya ini futsal kita udah di level Asia gitu, dan Asianya udah Asia top tier seperti yang Donzol tadi bilang. Lawan Iran ya totally different breed lah ya. Ini tim yang ya monster lah, 13 kali juara dalam 17 kesempatan, itu kan udah yang bener-bener raja terakhir gitu. Cuman kan ya Soto bilang kan, mereka belum juara kok, masih kita bisa perjuangkan ini. Kalau mereka juara ya sudah, sekarang aja kita kasih piala ke dia. Tapi kan kita belum tanding. Semoga kesempatan itu bisa. Tapi walaupun kita nggak berhasil untuk bisa meraih gelar, ya gue tetap ngeliat ini tim pencapaiannya udah beyond expectations lah. Beyond expectation. Kalau dari ini dia nih, sepuh gua ya. Yang selalu kemana-mana gitu kalau Bung Harpa ya. Melihat Hector Syuto gitu. Kemarin nggak ke situ, nggak ke Indonesian Arena. Saya mah jaga kandang dulu ya. Melihat Hector Syuto gitu. Kalau dari kacamata seorang Bung Harpa, tentunya kalau Bung Harpa kan kita sudah sering lah melihat bagaimana Bung Harpa soal sepak bola gitu. Tapi kalau dari futsal sendiri, melihat momentum seperti ini Bung Harpa, lo tanggapannya atau dari POV lo seperti apa? Kalau futsal gue jujur nggak terlalu ngikutin. Tapi yang gue mau lihat dari aspek excitement. Kemarin mungkin setelah Oktober ya, November, Desember, Januari, Februari, akhirnya ada yang bikin deg-degan kita lagi kan. Itu dia. Gitu. Dan deg-degannya positif ya. Deg-degannya positif, bukan deg-degan mau foreplay kayak tadi, enggak. Bukan handphone dipegang bini juga. Ada notif masuk, ting. Ada deg-degan, ada rasa guyup lagi. Kita lihat bagaimana Indonesia Arena, ada Mas Aryo juga kan, saksi hidup kan di situ. Gue mau bilang saksi bisu, orang masih hidup kok. Dan gue nonton ini loh, Coach Donzol JMTV tuh. Ya dia juga bawainnya kan sambil ngasih ngasih sudut pandang dia sebagai pengalaman dia di futsal, walaupun sekarang udah banting raket ya. Iya, jadi main padel sekarang ya. Tapi gue nikmatin banget. Pertama kali jujur gue baru ngeh waktu lawan Vietnam. Gue ngelihat ini dari sudut pandang orang yang agak awam ya, karena ini kan yang lebih ahlinya kan. Gue ngelihat
kok ada sesuatu yang semangat api di antara pemain itu ya. Dan tadi sudah dijabarkan oleh Coach Donzol, mungkin dia mensimulasikan kira-kira apa yang dilakukan oleh Suto dengan para pemainnya, sehingga pemain itu akhirnya bisa memberikan 1002% kan dari setiap pertandingan. Itu kelihatan banget kemarin, luar biasa. 2-0 ya wajar, sedikit lengah 2-1, ada drama 2 sama lagi kan. Ya. Terus 3-2 yang penalti itu 3 sama ya? 3 sama. 3 sama. Tinggal 10 detik. Tinggal 10 detik lagi. Tapi kelihatan para pemain itu mentalnya nggak turun, tetap fight. Menurut gua, I don't care di final kita mau hasilnya apapun menurut gua. Karena pemain itu menurut gua bukan hanya ngasih yang terbaik, lebih dari yang dia punya menurut gua. Betul. Gitu. Nah, memang kita nggak tahu nanti di final seperti apa. Tadi gue sempat nanya-nanya juga secara keahlinya lah. Iran ini seperti apa sih? Ya, Iran ini udah kayak langganan masuk final, hanya beberapa kali dia nggak. Langganan masuk final, bahkan langganan juara hanya beberapa kali nggak masuk final. Jadi gue nggak peduli di final nanti besok kita mau hasilnya apapun. Menurut gue akhirnya ada oase di tengah kekeringan kita di sepak bola kita ya. Walaupun tadi selama ini futsal dianggap sub sepak bola, tapi ternyata hari ini mereka bukan sub sepak bola, tapi justru mereka menjadi penawar dahaga kita selama ini yang haus akan prestasi sepak bola. Oke. Jadi buat besok yang punya tiket ya good luck lah. Good luck karena udah susah banget dapetin tiket. Mungkin Calo banyak banget nih ntar nih calo ya. hati-hati juga, katanya banyak yang tipu juga tuh. Gitu. Jadi Oke. buat gue sih sangat menyenangkan, rasa yang dulu pernah hilang itu kembali lagi. Wih, baru hilang beberapa bulan loh Pak Calo. Kayaknya udah kangen banget nih untuk diisi dahaganya Kangen ya. sama Clivert ya. Oh, iya. lu balik-balikin lagi. Kita udah lama loh kita. Udah lama. Kita bahasin aja Coach Donzol, pemain. Iqbal dan Samuel Eko. Samuel Eko. Eko ya. Eko. Sangat konsisten, bagaimana peran mereka juga sangat besar kemarin. Pembuka gol pertama juga dari Samuel Eko. Lo melihat bagaimana mereka berdua lah karirnya, mungkin juga ada beberapa JM tim yang belum tahu tentang profil dua player ini, mungkin dari pandangannya Coach Donzol. Mulai dari Samuel Eko dulu ya. Ya. Samuel Eko asal Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sebetulnya gini, poin utama dari Samuel Eko itu adalah pada saat dia berhasil masuk ke skuad U20. Pada saat itu dipegang sama Vic Herman kalau nggak salah. Nah, Vic Herman itu pelatih asal Belanda. Di eranya Bapak Haritanu, memang pelatihnya pelatih asing semua kan nih. Yang memang diangkat gitu. Vic Herman tuh mantan pelatih timnas Thailand di Piala Dunia 2012 sebelumnya. Yang kemudian bisa membawa Thailand saat itu masuk ke babak knockout, babak 8 besar apa 16 besar gitu. Kita melihat Samuel Eko itu sebetulnya bukan pivot murni. Dia lebih kemana? Dua posisi dia bisa lakukan dari flank dan juga pivot, tapi memang jarang sekali ada pivot murni yang memang terlahir langsung jadi pivot gitu. Nah, cuma dengan pelatih-pelatih yang ada dari Vic Herman lalu pindah ke Kensuke Takahashi yang dihadapi kemarin di semifinal, itu jadi kaya ya dari strategi dan cara bermain. Kensuke menghadapi monsternya sendiri kalau kata Coach Ripan Pradipta. Ya, sebetulnya gue juga bilang Frankenstein-nya itu adalah Indonesia. Karena kalau gue merasa Kensuke dengan kerendahan hatinya bilang bahwa sebenarnya Indonesia tuh udah hebat. Ada mungkin yang orang nggak banyak tahu, Kensuke itu nggak punya nggak punya license futsal sebagai pelatih pada saat melatih Indonesia. Terbukti pada saat nongol di layar itu yang jadi pelatih kepala adalah Sayan Karmadi yang asistennya saat itu. Dan Kensuke setahu gue itu ngambil lisensinya itu di Indonesia, baik level 1 AFC dan level 2 AFC-nya. Jadi antara Indonesia dan Kensuke itu simbiosis mutualisme. Indonesia butuh pelatih bagus, Kensuke butuh tim bagus untuk bisa mempertontonkan kemampuannya dia melatih. Nah, itu yang gue lihat ada di Kensuke. Kensuke itu fondasi. Kemarin gue bilang fondasinya Kensuke, lalu ada Hasim Zadeh yang dari Iran yang secara mental, Soto yang mungkin nggak lama, tapi setidaknya dia adalah pelatih yang bisa membawa Brazil juara Piala Dunia. Ya, berarti si Iqbal, maksud gue kalau kita balik soal Iqbal. Samuel Eko dulu. Samuel Eko mendapatkan banyak hal yang menurut gue materi-materi yang dari pelatih-pelatih terbaik. Mengawali dari Arsekon, salah satu klub lokal di Pontianak yang hampir ke Liga Pro musim lalu kemudian masuk di Kancil BBK,
dan masuk ke Black Steel dan juga Bintang Timur Surabaya, dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa untuk anak yang bukan dari Pulau Jawa. Oke. Seperti itu. Nah kalau Iqbal ini gue sempat kerjasama lah waktu di eranya dia, gue megang Porprov Kota Bogor. Iqbal itu besar sama Coach Andri Irawan, yaitu salah satu instruktur futsal di Indonesia. Kapten ya. Iya betul, kapten timnas juga, pernah juga jadi pelatih timnas futsal Indonesia. Itu akademinya Akademi Futsal Nusantara di Bogor, dan itu salah satu tim yang kerap memberikan kejutan karena anak-anak muda punya kecepatan segala macam. Dan gue pikir Iqbal memang sangat layak. Pertama kalinya dia bermain di Liga Pro itu bersama klub Biang Bola. Biang Itu Bola di di tahun mana 2015. Asal dari mana? Biang Bola itu sebenarnya klub legend karena Iya. juara pertama kali yang menjuarai Liga Futsal Indonesia itu Biang Bola. Oke. Lalu hadir lagi tahun 2015 Biang Bola, tapi saat itu cuma semusim, mereka bertahan. Lalu tahun berikutnya Iqbal diambil sama klub promosi yaitu Black Steel Manokwari saat itu. Oke. Black Steel menjadi tim promosi dan menjadi juara, satu-satunya tim yang bisa melakukan itu sampai sekarang di Indonesia. Oke. Jadi tim promosi yang juara 2016, setelah 2016 dia diambil oleh Famos Mataram, lalu Famos Mataram lalu ke Bintang Timur Surabaya, berarti Iqbal sudah 3 tim yang dia bela juara dengan koleksi 6 piala dan menjadi pemain futsal Indonesia paling sukses. Oke. Dan kalau bicara leadership, Ani sangat pendiam, lempeng lah hidupnya lah, nggak neko-neko. Karena gue sering ketemu juga beberapa pemain-pemain juga ya. Yang sering neko-neko gitu Ya maksudnya. neko-neko, wow gitu kan. Tapi Bahasa apa coba? Wow ya. kan kita hidup di zaman dahsyat. Oh ya. Sama Iqbal tuh kayak marceng mini ya. Potongannya kayak marceng gitu kan. Iya, ya. iya. Tapi gua salut sama Iqbal gini. Kalau lo perhatiin dari babak penyisian, gol-golnya itu lah gol-gol pemicu semangat. Golnya bukan dari skill individu, dari bagaimana dia tepat, timing yang sangat tepat. Beberapa kali set piece kick in yang dilakukan oleh timnas itu ending itu ada di Iqbal. Oke. Dan itu bisa menjadi gol yang kemudian ngebakar semuanya gitu, secara penampilan. Dan memang Iqbal jembatan antara, ya maksudnya pemain senior, dia paling senior lah ya dah. Yang sisanya kan pemain-pemain yang memang secara usia di bawah dia, tapi Iqbal tuh panutan yang memang baik di dalam maupun luar lapangan. Oke. Kalau dari Om Haryo sendiri ngelihat seorang Iqbal gitu, dia menjadi sosok leader, dia menjadi kapten, tapi kalau lu sendiri yang menonton langsung kemarin di sana, lu punya POV lain nggak sih Om, atau mungkin ada POV tambahan? Emang kelihatan kepemimpinannya sih, dari berisiknya di lapangan, Oke. dari dia instruksi, bahkan manggil Soto itu kan kayak manggil teman aja gitu kan, maksudnya dia yang ikut instruksiin juga siapa yang harus diganti, siapa yang ini, kapan momentum ganti, itu kelihatan banget dari leadershipnya tuh kelihatan di situ gitu. Saat tim down dia juga gimana cara kemarin sempet ribut, dia juga gimana ngenahinnya, itu kan kelihatan banget. Kalau bukan dia ya pasti nggak mau lah pemain denger gitu kan. Tapi kelihatan banget dia tuh sosok pemimpinnya lah, melengkapi tim ini gitu. Tapi kalau gue misalnya kemarin disuruh milih siapa pemain yang ya semuanya punya kontribusi besar gitu ya. Betul. Cuman yang gue bilang perannya penting tuh Samuel Eko sih. Samuel Emang Eko ya. gila sih begitu dia nggak ada dia tuh beda dari sisi offense ya. Spesialis nyetak gol ke gawang Jepang juga Mas. Iya. Karena waktu di usia 20 juga di semifinal tuh power play dia yang jadi kiper terbang, dan dia mencetak gol penyama kedudukan saat itu. Dan emang dia hobi banget untuk nyetak gol ke gawang Jepang. Dan Oke. sepanjang turnamen kelihatan banget sih dari sisi offense dia nahan bolanya, Beda ya. mainin bolanya, ngebukain ruang. Kemarin umpan ke gol ketiga kita kan juga dia juga kan. Firman ya? Iya, dia ngedelay pemain, dia tahu kapan temennya datang. Semua aspek ofensif yang membuat kontribusi gol pasti ada Samuel di situ gitu. Ya. Jadi kemarin menurut gua sosok penting dalam sisi offense-nya tuh dia. Oke. Kudos untuk Samuel Eko. Eko. Nah, sebelum itu guys, sebelum kita lebih jauh ngebahas soal King Indo versi futsal, Abrar ada yang mau dikasih lihat nih. Langsung saja. It's a history maker. It's not a question of one person, it's a question of everyone, and I'm starting to be a little tired about this history maker and microphone. It's everyone. It's not only the players that are here. Today we have Evan in the stand, we have people at home, we have Guntur also at home, and have another players that help us like Dipo, Kare, Manon Sori, Albaguir,
this is a success of so many people working together. And of course, we are really proud of what we are doing. We are really proud of what we are doing. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best. So sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example. Luar biasa Coach Hector Shuto, dia bilang gua bukan yang ngebuat sejarah lah, gua adalah bagian dari ini semua, bukan gua yang paling atasnya lah. Tentunya saya ingin bertanya pertanyaan tentang atau mungkin Pasti anggapan pinggir jurang dari ini. video ini ke Bung Harpa. Bung melihat bagaimana karakter seorang Hector Shuto gitu ya. Ya tentunya dia punya plus minusnya juga. Cuman dengan dia menempatkan dirinya sekarang untuk bagaimana Indonesia nanti juga melawan Iran. Buat yang lagi nonton, kita juga nanti akan bahas soal kekuatan Iran seperti apa. Cuman buat yang sekarang adalah Shuto bilang ini adalah hasil kerja kolektif, bukan dari per individu. Tanggapannya Bung Harpa? Oke, dari apa namanya bridging dia tadi ya, dari narasi dia ini kan menarik ya. Ya. Dia ingin melibatkan semua pihak, ingin memberikan kredit ke semua pihak tanpa terkecuali. Tapi bisa juga orang ngomong, tapi dia nggak sincere, nggak tulus, bisa juga template. Tapi Kenapa kita gitu? bisa melihat bagaimana keseriusan dia dalam mengatakan kata per kata. Gesturnya, pemilihan katanya, tekanannya, sehingga akhirnya membuat setiap orang itu, baik penonton di stadion sekalipun, itu benar-benar memberikan kontribusinya buat teriakannya, dukungannya dan lain-lain. Pemain juga dihargai, termasuk ketua umum futsalnya juga. Gak usah ditekan gitu dong ngomongnya. Ya itu kan persepsi lu neken. Persepsi gue sih nggak neken. Menurut keyakinan lo Menurut ya. keyakinan lu Iya, neken. menurut keyakinan gue nih. Nah, izin. tapi kan akhirnya lihat coba, Iya, iya. akhirnya kita ngerasa ini panggungnya kita semua bersama, Iya. termasuk kita di sini, sehingga akhirnya tidak ada yang dikecilkan, tidak ada yang dibesarkan. Itu yang paling penting. Dan dia nyebut semua pemain yang terlibat yang tidak ada dalam tim. Itu Iya, kan termasuk siapa Evan tadi tuh? Evan, itu coba. Al-Bagir bahkan dia Gimana sebut. lu nggak merasa itu sebagai satu kekuatan yang utuh? Makanya gue bilang nggak peduli gue di final tuh mau hasilnya apapun, Ya. kita udah bisa dipertontonkan dengan sebuah sajian yang mengajak kita semua untuk menuju ke tujuan yang sama gitu. Akhirnya futsal yang menyatukan kita ya. Wih, emang ada yang memisahkan? Nih pertanyaan-pertanyaan bola panas begini gue mikir dulu takut diklip ya. Tapi nggak menyenangkan banget ya ngeliat. Iya, iya. Udah gue udah disclaimer, gue nggak terlalu ngikutin futsal, tapi benar-benar melek kemarin gue ngeliat tuh apa yang terjadi dari mulai Vietnam kalau gue ya, dengan Iya. segala kebersamaannya, dan Shuto juga tadi kita lihat berkali-kali kan biasalah wartawan mancing-mancing kan, your history maker, gue enggak, apaan sih ini belum apa-apa, dipancing sama wartawan Uzbekistan juga kan. Iya, Tapi kita lihat iya. dia bisa mengatasi itu yang gue bilang berkali-kali. Di konferensi pers itu adalah psy war yang dimulai juga, dan juga karena after match itu kan juga untuk menuju ke match berikutnya. Yap. Betul. Itu yang akan nanti mempengaruhi opini masyarakat, nanti mulai viral, kemudian pemain kan pasti baca. Betul. Nah, tapi sejauh ini kita lihat bagaimana dia bisa bukan hanya menangkan pertandingan di atas lapangan dengan memompa semangat para pemainnya, tapi juga membuat suasana vibes itu menjadi positif. Iya, gelombang dan wave-nya memang sekarang sebesar itu di futsal Indonesia. Dan tentunya ini momentum yang akan semakin lengkap sebenarnya Coach kalau mudah-mudahan amin kita juara melawan Iran. Nah, lu menanggapi tadi bagaimana Coach Hector bisa berkata seperti itu sebagai lu si paling pengamat futsal nih. Lu punya nggak sih kayak ada fun fact yang mungkin belum terekspos oleh media tentang pelatih ini? Dia mantan pelatih fisik Vietnam, mantan head coach Vietnam, dan yang paling penting adalah pada saat penunjukan dia adalah dia pernah menjadi pelatih yang menjuarai Liga Futsal Indonesia Bintang Timur. bersama Bintang Timur Surabaya. Dan menurut gue itu yang tidak ada di Marcus Sorato atau Hasim Zadeh, artinya tahu betul bagaimana kultur futsal di Indonesia. Tapi gue mau menanggapi terkait dengan bagaimana dia melakukan press con yang tadi dipancing sama wartawan Uzbekistan. Setelah live reaction tadi malam, gue tuh tidur cuma bilang gini, ya udahlah, nothing tulus, sudah final, lawannya juga Iran. Iya. Menang hampir mustahil, gue bilang gitu. Tapi begitu tadi abis sholat Jumat, gue makan Religius banget. Gua harusnya sebelum tidur gue bismika dulu. pada saat setelah sholat Jumat gue makan Jumat berkah. Ambil besek. Kepanjangan Mas bridgingnya Mas, kepanjangan Mas. Kejauhan. Gue melihatnya gini, gue melihat press connya dia yang mengatakan bahwasanya
Iran juga belum memenangkan apapun di pertandingan besok gitu. Lalu apakah lo yakin kita juga nggak bisa menang? Wih, keren banget ya. Maksud gue gini, dia aja yang orang Spanyol gitu kan, yang kemudian dia di sini jatuhnya kerja segala macam, dia bisa yakin gitu. Dia nangis loh waktu yang pas Itu after match. diinjak tuh. Dia terharu banget loh yang Injak pas Sule, dia di tau nggak lo tengah- injak tengah Sule? lapangan. Gue merasakan bagaimana sensa emosionalnya dia gitu. Iya dong, pasti. Gue yakin, gue juga dia mau nangis, cuman samping gue abrar kan. Ngapain Thanks gue him nangis juga ya? kan gue liat, ya ampun. Udah gitu abis ini lagi apa mic-nya kena mukanya Sahidan lagi. Tapi gue sih per malam ini gue masih yakin kita bisa juara. Oke. Walaupun gue bilang itu hampir mustahil, tapi ya susah bukan berarti nggak Nothing is mungkin. impossible. Yunani bisa juara 2004. Siapa lagi? Lawan tuan rumah. Iya. Apa yang Liga aneh-aneh. Leicester bisa juara Liga Inggris. Masa nggak bisa Indonesia? Iya. Besok Ada. menang. 1%-nya ada, Pasti tetap ada. ada. Wise banget ya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya nggak sewise ini kayak cara ngobrolnya. Yang mana tuh? Yang Ah, lu. Ya. ini di feeding Abrar soalnya. Gue ngimbangin yang ini. tapi memang gue tumbuh asa gue, semangat gue, harapan gue melihat apa yang sudah diutarakan oleh si Hector Suto. Soal dia kemudian nyebutin nama pemain semua, jujur aja itu dilakukan sebelum-sebelumnya juga kok. Pada saat juara AFF, pada saat medali emas SEA Games, dia mengatakan bahkan sampai visio disebutin namanya sama dia Itu gitu. dia. Dan memang itu cara dia untuk menghargai bahwa perjuangan ini, bahkan sebetulnya dia juga mengatakan bahwa pelatih-pelatih Indonesia terdahulu seperti Kensuke, lalu juga Marco Sorato, Hasim Zade itu memberikan Kok cuma kontribusi. segitu doang yang disebutin pelatihnya? Enggak, kesononya kan durasi juga. Dia juga paham durasi ya. Justinus Laksana kan juga. Iya. Iya kayaknya. Tapi dia salaman sama Kensuke, gue seneng banget sih. Terus? Karena terakhir kan nggak salaman. Oh iya. Karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu gitu. Tapi gue salut sih dengan perkataan dia tuh kayak, dan matanya dia tuh tajam banget ke wartawan Uzbekistan itu. Nggak tahu punya utang kali itu orang. Tapi gue ngeliatnya kayak anjir nih pelatih bisa-bisanya dengan preskon yang cuma beberapa menit menaikkan semangat kita para pecinta futsal bahwa kita yakin besok kita akan melakukan sesuatu. Gue nggak peduli sama hasil akhir, tapi gue yakin kita juga punya peluang untuk memenangkan pertandingan besok. No or never. Kalau dari Mas Aryo sendiri melihat memetakan Iran akan seperti apa sih lawan kita nanti? Tadi ada JM Team juga yang udah nanya. Bahas dong soal Iran ini akan seperti apa kalau dari kacamata lo, Mas Aryo? Kalau ngeliat dari postur jauh, gede-gede banget kan pemain Iran. Terus Apanya mas? Badannya Pak, badannya, Pak, nggak usah semangatnya, jauh-jauh Pak. ukuran bajunya, bongsor-bongsor, sama lah sama Jepang, ball handlingnya bagus, defense rapi, nyerang juga banyak alternatifnya. Ya tim yang langganan juara gimana sih? Ya. Dan udah terbiasa untuk menjadi juara. Pastinya dari sisi kualitas, mau teknis non teknis ya semuanya mereka kuasai lah. Cuman kan peluang itu tetap, walaupun cuma 1% gitu kan tetap ada. Iya. Ya itu yang harus kita perjuangin lah. Main kayak lawan Jepang ya salah satu bisa dibilang sebagai dorongan ya untuk bisa bermain full 2x20 tambah 2x5. Iya. Itu ya lo harus main kayak harus main. Pegel tuh 5 menit terlama Iya, kayaknya. lo babak kedua harus terakhir tuh ya. main kayak gitu. Parah itu Iya. parah. Gue sempet nanya Abrar juga kan ini overtime fee-nya nambah nggak gitu? Wah, nggak gitu-gitu Mas ya. Terus Om kalau ngelihat Iran sendiri apalagi? Ya berat gitu, tapi ya mau nggak mau ya lo kayak waktu zamannya fans Arsenal ketemu Barcelona di final 2005 gitu kan. Gimana nih ya ketemu Barcelona? Ya lo harus hadapin orang udah raja terakhirnya gitu kan. Masa final WO? Iya maksudnya ya lo harus kasih semuanya gitu. Dan gue yakin para pemain akan ngasih semuanya, bisa ngasih semuanya, tapi cukup apa enggak Ya. untuk melawan standarnya Iran gitu. Oke. Singkat saja mungkin dari Bung Harpa melihat bagaimana kita melawan Iran. Mentalitas ini pasti akan harus dijaga banget. Kalau dari lu sendiri ada tambahan nggak? Ya kalau ngelihat nahkodanya seperti Soto ini sih, gue yakin para pemain akan tampil all out, udah pasti. Dan gue tadi mensimulasikan situasi di Indonesia Arena,
apapun hasilnya gue yakin bakalan standing applause. Iya. Oke. Yakin gue. Oke. Udah itu the best dia. lah. Jadi tadi ada sedikit kita bacakan tuh, udah sisakan ruang ikhlas. Sebenarnya nggak perlu ruang ikhlas, kita udah ikhlas dari sekarang apapun hasilnya. Iya kan? Betul sekali. Jadi Masuk kita final aja kita udah senang banget kan. kita akan senang banget, kita juga akan menunggu, kita akan juga kawal bagaimana nantinya Indonesia akan melawan Iran di hari Minggu besok. Nah, Sabtu. Oh, Sabtu. Sabtu. Sabtu Minggu sih. Sabtu. Ya udah. Minggu Gua CFD. mikir Sabtu hari ini soalnya. Udah weekend ya. Ya udah. Ini kayaknya Sabtu MU dulu. Oh iya benar. Sabtu. Iya. Futsalnya jam 7 final. Bareng. MU setengah 8. Bareng. Wah, bisa. Nonton timnas aja guys, nggak usah ngomongin MU King ya, King MU ya, karena kita akan juga ngelihat sekarang sebelum ngomongin King MU nih, gue disuruh ngomong King sama Brar. Aduh, Brar, kasih lihat Brar, ada apaan Brar? Coba Brar, lihat Brar. Sahidan kena rahang. Dan visum. Brar, izin ya Brar ya. Itu legend futsal Indonesia Brar. 3 kali juara Indonesia, Liga Indonesia. Iya, itu bukan Mardel, itu bukan siapa Anggi, siapa di sini bukan. Bisa-bisanya ke game. Kena besinya bukan mic-nya lagi. Asli. Ya udah, kalau menurut JM Team untuk lawan Indonesia nanti hari Sabtu, prediksi lo dong atau mungkin gimana nanti serunya? Ada yang juga datang kira-kira untuk langsung ke pertandingannya, boleh absen juga. Yang nyari tiket juga boleh cari, langsung taruh di kolom komentar gitu. Yang punya tiket lebih hubungi Harpa. Pada pengen nonton juga ya.